Hai teman-teman, nama saya Kalinda Nabila Putri Avandi dari kelas 8C nomor absen 19. Dan pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya dan juga pemantulan cahaya pada cermin datar. Saksikan videonya ya. Sebelum masuk ke dalam sifat-sifat cahaya, perlulah kita ketahui apa sih cahaya itu. Nah, cahaya adalah energi berupa gelombang elektromagnetik kasat mata yang memiliki panjang gelombang 380 hingga 750 nanometer. Di dalam dunia fisika, ini disebut juga sebagai radiasi elektromagnetik. Sama seperti gelombang elektromagnetik lainnya, cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat. Maka cahaya dapat melintasi ruang hampa, seperti contohnya matahari dan bintang yang menyalurkan cahaya hingga sampai ke bumi. Tapi cahaya juga memiliki rupa sebagai kelompok partikel yang dinamakan foton. Maka dari itu, cahaya memiliki sifat dualisme, di mana gelombang partikel cahaya dapat diserap dan dipantulkan oleh benda. Mata kita sebagai indera penglihatan menangkap cahaya yang dipantulkan oleh benda, sehingga kita dapat melihatnya. Mari kita masuk ke dalam sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Nah, kemampuan cahaya untuk menembus benda dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah benda bening, yaitu benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Jadi sepenuhnya dapat ditembus. Contohnya adalah plastik, mika, kaca bening, botol bening, dan air jernih. Yang kedua adalah benda translusen. Benda ini adalah benda yang hanya dapat meneruskan sebagian dari cahaya yang diterimanya. Contohnya adalah kaca dop, air keruh, dan juga bohlam susu. Yang ketiga adalah benda gelap atau benda opaque. Jadi benda ini adalah benda gelap yang tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali, dan opaque hanya dapat memantulkan cahaya yang diterimanya. Contohnya adalah buku tebal, kayu, dinding, dan juga besi. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat merambat lurus. Nah, sifat cahaya yang ini dapat kalian perhatikan ketika saat sinar matahari memasuki ruangan yang melalui celah sempit pada pintu maupun jendela. Dapat diperhatikan bahwa cahaya yang masuk seperti merambat lurus. Itulah yang dinamakan sifat cahaya di mana cahaya dapat merambat lurus. Contoh lainnya adalah pada sinar senter yang berbentuknya lurus dan juga sinar pada mercusuar di pinggir pantai. Sifat cahaya yang ketiga adalah bahwa cahaya dapat dipantulkan. Pencerminan atau pemantulan adalah proses terpancarnya kembali cahaya yang mengenai permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difusi. Pemantulan teratur adalah pemantulan di mana berkas cahaya pantulnya teratur. Pemantulan teratur bisa terjadi apabila cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan yang rata dan juga licin. Salah satunya adalah cermin. Cermin adalah benda yang paling sempurna untuk melakukan pemantulan. Mengapa begitu? Karena cermin memiliki permukaan yang licin dan juga mengkilap yang sangat cocok untuk pemantulan. Pada benda seperti ini, cahaya dipantulkan dengan sejajar sehingga dapat membentuk bayangan benda yang sangat baik. Contoh peristiwa pemantulan adalah saat kita bercermin. Bayangan dari tubuh kita dapat terlihat di cermin karena cahaya yang dipantulkan tubuh kita saat mengenai permukaan cermin dipantulkan atau dipancarkan kembali hingga masuk ke mata kita. Contoh lain dari pemantulan teratur adalah bayangan pada air jernih dan pada periskop. Nah, pemantulan yang kedua adalah pemantulan baur atau difusi. Pemantulan difusi atau baur adalah pemantulan cahaya ke segala arah yang disebabkan karena berkas sinar jatuh kepada permukaan benda yang kasar atau tidak rata. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada tembok, batu, kayu, dan lain-lain. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Nah, sifat ini adalah karena cahaya dapat merambat ke segala arah. Nah, ketika diperhatikan, ketika cahaya itu melewati antara 2 medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya yang ada pun akan mengalami perubahan arah rambat atau dibelokkan. Contoh cahaya dapat dibiaskan adalah pertama, pensil atau ballpoint bila dimasukkan ke dalam air akan tampak seperti patah. Yang kedua adalah ikan dalam akuarium tampak lebih besar dan lebih dekat. Yang ketiga,
Kolam atau sungai yang berair jernih akan terkesan dangkal. Yang keempat, melihat bintang dengan teleskop. Dan yang kelima, melihat benda kecil dengan menggunakan mikroskop. Sifat cahaya yang kelima adalah bahwa cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya memiliki istilah lain yang disebut dengan dispersasi cahaya. Contoh peristiwa dispersasi yang dapat kita lihat secara alami adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Hal ini membuktikan bahwa cahaya putih itu terdiri dari harmonisasi berbagai cahaya warna dan memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Contoh lainnya yang pertama adalah gelembung sabun yang terkena cahaya akan tampak seperti memiliki berbagai warna. Dan yang kedua adalah cakram warna yang akan diputar akan menghasilkan warna putih. Sifat cahaya yang keenam adalah cahaya dapat mengalami interferensi. Interferensi adalah perpaduan antara dua gelombang atau lebih yang akan menghasilkan satu gelombang baru. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya interferensi. Syarat yang pertama adalah kedua gelombang cahaya harus koheren. Artinya, kedua gelombang cahaya harus memiliki beda fase yang selalu tetap. Maka dari itu, keduanya harus memiliki frekuensi yang sama. Syarat yang kedua adalah bahwa kedua gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Contoh dari interferensi adalah air kolam yang tampak seperti berwarna-warni, dan cahaya yang terlihat pada kaset. Sifat cahaya yang ketujuh adalah bahwa cahaya dapat mengalami difraksi. Difraksi gelombang adalah peristiwa pembelokan arah rambat gelombang dikarenakan melewati celah yang sempit. Contohnya adalah pembelokan cahaya oleh sisi pintu. Sifat cahaya yang kedelapan adalah cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi cahaya adalah peristiwa di mana teresapnya sebagian arah getaran cahaya, di mana cahaya tersebut akan kehilangan sebagian besar arah getarnya. Contohnya adalah kacamata polaroid yang biasa digunakan orang saat pergi ke tempat yang terik. Nah, sekarang kita akan memasuki pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah, pertama kita tahu terlebih dahulu apa itu pemantulan cahaya. Seperti yang tadi sudah dibahas, pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya apabila mengenai permukaan benda yang terkena cahaya tersebut. Pemantulan cahaya memiliki dua hukum. Hukum yang pertama adalah sinar datang, sinar pantul, dan garis normal harus berada di satu bidang datar, dan ketiganya harus berpotongan pada satu titik. Hukum yang kedua adalah sudut datang sama dengan sudut pantul. Sekarang kita akan memasuki pemantulan pada cermin datar. Cermin datar adalah salah satu cermin yang memiliki permukaan yang rata dan datar dan tidak melengkung pada bidang pantulnya. Nah, adapun sifat-sifat bayangan yang dimiliki oleh cermin datar. Sifatnya yang pertama adalah bayangannya berupa semu atau maya. Nah, bayangan maya adalah bayangan yang terjadi dikarenakan pertemuan perpanjangan sinar-sinar cahaya. Berbeda dengan bayangan nyata, di mana kalau bayangan nyata adalah pertemuan secara langsung antara sinar-sinar cahaya dan bukan perpanjangannya. Sifatnya kedua adalah tegak dan menghadap ke arah yang berlawanan dengan cermin. Sifatnya yang ketiga adalah tinggi benda sama dengan tinggi bayangan, dan jarak antara benda dengan cermin sama dengan jarak antara bayangan dengan cermin. Perbesaran bayangan pada cermin dapat diformulasasikan dengan rumus berikut atau persamaan berikut. M sama dengan H0 dibagi H1. M adalah perbesarannya, H0 adalah tinggi bendanya, dan H1 adalah tinggi bayangannya. Karena tinggi benda sama dengan tinggi bayangan, maka perbesaran yang terjadi hanya satu kali atau sama. Sekian dari video saya hari ini tentang sifat-sifat cahaya dan pemantulan pada cermin datar. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Bye-bye.